Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla lana illa ma ja'altahu sahla. Amin. Wa anta taj'alu su'ba in syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khairan hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hajah Nafisah. Semoga Allah muliakan sebagai Ibu Ketua Majelis Taklim dan semua jamaah yang hadir. Semoga sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat lunas utang. Bagi yang punya utang, amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersilaturahim hadir di majelis ilmu ini. Semoga semuanya yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati nih suami saya yang mendampingi teman-temannya pada kegiatannya banyak, jadi sekarang diantar, alhamdulillah. Lagi bisa. So sweet. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai pesanan ya dari panitia, alhamdulillah. Benar nggak sih bahwa musibah itu disebabkan dari dosa-dosa manusia atau kemaksiatan atau dosa itu bisa mengundang musibah? Kalau kita, karena kita umat Islam, jadi panduan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul tidak, Bu? Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di berbagai surat, ayat, amat sangat banyak. Dan musibah itu juga bukan hal yang baru buat kita umat Islam. Maka waktu pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa kita tuh wajib belajar kaifiyatus sholat, yaitu bagaimana tata sholat, itu wajib. Belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, ma'rifatullah wajib. Belajar sirah nabawiyah, kehidupan Nabi, itu wajib. Karena sejak zaman dahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad pun namanya musibah itu ada. Ada nggak, Bu? Nabi Muhammad pernah ditimpa musibah nggak? Kalau Nabi Adam? Ada. Nabi Nuh? Apa musibahnya Nabi Nuh? Itu karena apa? Karena toho melampaui batas, tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan seorang nabi pun tidak bisa menyelamatkan keluarganya, umatnya, kalau memang mereka tidak mentaati Allah dan Rasul. Halo? Jadi yang bisa menyelamatkan ya Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau Rasul tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Maka musibah itu sudah sunatullah, sudah ada sejak zaman Nabi dan sampai sekarang. Tapi benarkah bahwa musibah itu akibat dari dosa-dosa manusia? Baru datang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Syu'ara ayat 30. Surat naon, Ibu? Asy-Syu'ara ayat 30 halaman 486 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syu'ara ayat 30. Kata Allah, musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Tapi di sini ditegaskan wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu dan dosa-dosamu. Subhanallah. Ayat ini amat sangat jelas. Jadi musibah yang terjadi di muka bumi, yang terjadi pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita itu karena ulah tangan manusia itu sendiri, karena kesalahan dan dosa manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya yang terjadi ini, kata Allah, wa ya'fu an katsir. Allah sudah memaafkan banyak banget. Kalau seandainya semua kesalahan kita langsung ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi musibah ini bukan tiba-tiba dan bukan dadakan, semuanya ada sebabnya. Allah menimpakan musibah kepada kaum Ad, kaum Samud, ya, dihujani angin, badai, ya kan, gempa bumi, bahkan hujan batu, itu udah ada. Terus ada angin yang dicampur dengan gurun sehingga rumahnya roboh, semuanya tertimbun pasir. Ini terjadi di Jawa Timur. Ya itu udah ada zaman Nabi dulu. Jadi itu bukan hal yang baru, itu bukan yang tiba-tiba. Tapi manusia yang tidak bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari kasus-kasus, maka harus belajar dari sirah nabawiyah, para kehidupan para nabi dan rasul terdahulu. Akibatnya apa kalau kita melanggar aturan Allah? Tentang angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, udah ada. Nabi Nuh banjir itu kan tsunami. Ya, hancur semua, mati semua, Allah luluh lantahkan semuanya. Naudzubillah min dalik. Wahai manusia, musibah apapun yang terjadi intinya karena perbuatan manusia itu sendiri. Tadi Asy-Syura, ayat yang 30. Banyak sekali ya Bu ya tentang azab-azab itu. Asy-Syura halaman 486. Ya. Asy-Syura. Sabaqatul lisan namanya tuh. Ya. Dan Allah wa ya'fu an katsir. Ini yang harus kita ambil pelajaran, Bu. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dosa-dosa kalian. Allah tidak membalasnya dengan siksaan, Bu, sebenarnya. Jadi musibah itu bukan siksaan. Kalau dosa kita dibalas oleh Allah dengan siksaan dalam tafsirnya itu, maka Allah tidak menyisakan satupun makhluk Allah di muka bumi ini. Tafsir Ibnu Katsir. Jadi akan Allah habiskan semuanya, nggak tersisa. Tapi itu kan bapak-bapak yang rumahnya utuh, kanan kirinya tertimbun lumpur lahar, tapi rumahnya bersih utuh. Husnul khotimah, alhamdulillah udah nyampe sana dan udah langsung emang bersih. Orangnya polos banget, bukan ulama, bukan kiai, ya, bukan ustadz. Beliau adalah bapak biasa, hatinya bersih, ibadah menjalankan perintah Allah, yang diperintahkan Allah dia kerjakan dengan tulus ikhlas, yang dilarang dia tinggalkan. Baik sama tetangga, suka sedekah, bukan orang kaya.
Nah, sedekahnya orang susah kira-kira banyak atau sedikit? Ya segitulah kira-kira. Tapi dia tidak pelit. Makanya dia ketika ditanya di wawancara, amalnya apa gitu. Ya biasa aja, aku menjalankan yang dibolehkan Allah, meninggalkan yang dilarang Allah gitu udah. Kata Allah suruh sedekah ya ikut sedekah, tapi ya nggak banyak, orang-orangnya biasa. Tapi itu loh nyata. Kalau Allah menghendaki, kenapa itu hancur? Kenapa dengan waktu 5 menit, ya Bu ya, hancur semua. Itu baru satu gunung. Bagaimana kalau nanti semua gunung, apa yang terjadi? Dan itu disertai hujan aja yang kebakar banyak. Bagaimana kalau nggak disertai hujan? Itu hujannya udah deras. Subhanallah. Ini pelajaran ibroh buat kita semuanya bahwa apapun yang terjadi itu adalah bukan siksa dari Allah. Seandainya musibah itu adalah siksaan, maka Allah akan habiskan semuanya. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Tapi itu hanya bagian dari pelajaran yang harus kita ambil ibroh. Nah, musibah itu ada dua, Bu. Ada musibah dunia, ada musibah akhirat. Ibu tahu apa musibah dunia? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 halaman 24. Biasanya Bu Neni cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa Bu artinya? Iya, ini ujian dunia, khauf, rasa takut, rasa khawatir, walju, kelaparan, wana kesim minal amwal, kurang ini, kurang itu, kurang duit, kurang, halo, wal anfusi was samarot, ya Allah, ditinggal meninggal, ini semua itu ujian dunia, musibah dunia, ya, ibu-ibu, musibah dunia, kelaparan, kematian, kemiskinan, sakit, itu masih musibah dunia. Surat Al-Baqarah ayat. Tapi kadang-kadang kalau ada kita kurang ini aja, kenapa nasib, kenapa aku tercipta, terlahir dari keluarga miskin, dan seterusnya. Itu baru musibah dunia. Musibah akhirat apa, Umi? Hah? Kalau di sini ditutup dengan wabasyiris sobirin. Berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Berarti sabar itu penting. Penting tadi kakek yang tadi sabar dengan hidupnya biasa aja, tapi yang diperintahkan Allah dikerjakan semampunya, yang dilarang oleh Allah ya ditinggalkan. Tapi dia menjalaninya hidup dengan sabar. Wabasyiris sobirin, berita paling enggak walaupun dia ada kebahagiaan, ya Allah ternyata rumahku masih utuh, nggak ketutup lahar Bu, nggak kotor gitu loh. Maksudnya kan banyak yang ambruk itu karena ketutup dengan abu, dia enggak. Hanya kata subhanallah yang kita bisa ucapkan, karena itu hanya kuasa Allah. Kanan kirinya benar-benar rata dengan tanah, hancur, padahal ibaratnya rumahnya lebih bagus, lebih kuat. Tapi kekuatan dunia, kekuatan manusia nggak bisa menandingi kekuatan Allah. Kalau musibah akhirat adalah sebagaimana yang bukan seperti yang kita lihat, Bu. Kalau musibah akhirat itu
Tidak seperti yang kita lihat. Yang dikatakan musibah akhirat adalah orang tidak mempunyai kebaikan, tidak mempunyai amal soleh. Itu musibah akhirat. Allah cabut nikmat iman, nikmat Islam. Hidupnya galau aja. Tadinya bisa jadi dia soleh, tambah tua-tua, tambah nggak soleh. Tadinya dia baik, malah tambah nggak baik. Itu musibah akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, orang yang terkena musibah bukanlah seperti yang Anda lihat, yang kelihatan mata, yang kasat mata, tetapi orang yang terkena musibah menurut Allah dan Rasulnya adalah orang yang tidak memperoleh kebajikan, tidak memperoleh pahala, tidak mempunyai kebaikan dalam hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Satu contoh, ya, penyanyi kondang, ya, yang udah go internasional, tapi dia selalu menjaga one day one juice. Siapa yang tahu boleh pulang? Orang Indonesia, orang Malaysia, ayo. Rosa, one day one juice. Apalagi di bulan Ramadan. Berarti dia punya pahala, dia punya kebaikan di sisi Allah, di mata Allah, dia punya. Itu dan mungkin banyak lagi yang lain-lain. Dan bagaimana kita? Uangnya belum terlalu banyak, ya, kesibukannya belum seminggu ini ke sini ke luar negeri belum. Ya Allah, tapi kebaikan kita harus semakin banyak. Jadi yang dikatakan musibah itu adalah orang yang tidak menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam, tidak punya kebaikan, tidak punya pahala. Itulah yang musibah akhirat yang paling berat. Maka kehidupan ini yang kita jalanin ini bagaimana agar bisa menjadi pahala. Dari kita tidur sampai tidur lagi, tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau yang melakukan dosa itu perorangan atau rombongan? Apakah kita biarkan? Harusnya apa tugas kita agar musibah itu nggak terjadi? Karena Allah juga sudah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, paling bawah halaman 179. 179. Bagaimana agar musibah itu nggak terjadi di Bojong, nggak terjadi di Kuningan, Gunung Cerme. Naudzubillah. Gunung itu lebih besar daripada Gunung Cerme. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Apa Bu Neni? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, tidak menimpa orang-orang yang durhaka saja.
wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi bisa jadi musibah itu nyampe ke orang-orang soleh. Maka masa bodoh terhadap kemarin kezaliman itu bukan sikap seorang muslim. Kalau kita melihat, mendengar terjadi kezaliman, kemaksiatan di tetangga kita, di saudara kita, ingat surat Al-Anfal ayat 25. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa man lam yastati fa bilisanihi wa man lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman." Jadi ingat itu. Ro'a kata Allah, melihat langsung. Barang siapa yang melihat kemaksiatan, kemungkaran, diamnya orang beriman, diamnya orang Islam, itu adalah satu kebodohan. Membiarkan suatu saat musibah itu akan terjadi. Dan itu udah banyak. Kalau di luar sana ya Bu, ketangkap narkoba, masuk TV. Di Kuningan ada ketangkap narkoba, nggak masuk TV. Ya nggak? Terjadi perselingkuhan nggak masuk TV. Kalau kita nontonnya tuh orang jauh aja. Ada nggak sih sebenarnya di Kuningan? Yang memperkosa, yang apa? Allahu Akbar. Ingat, ingat hadis Rasul, ingat ayat-ayat Allah, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Berarti amal ma'ruf nahi mungkar bukan kewajiban 1-2 orang, tapi seluruh orang Islam, seluruh orang beriman. Ya Bu Leni ya, semua. Kalau 1 orang mau Bu, yang dibenci 1 orang. Tapi kalau semuanya ngomong itu nggak benar, itu nggak boleh, itu yang bagus, yang ini. Semuanya bergerak. Insya Allah kemungkaran itu akan hilang di muka bumi. Karena nanti yang ditimpa, bisa jadi orang soleh ditimpa duluan karena dia diem baik. Halo? Yang tahu itu nggak benar, dia diem aja. Dia menutupi. Sampai Rasulullah menyampaikan, lau seandainya putriku Fatimah mencuri, lakotok tu yadaha. Seandainya yang mencuri itu anakku sendiri, Fatimah, lakotok tu yadaha, kata Rasul. Maka aku akan potong tangannya. Enggak disembunyikan. Akan dipotong tangannya. Karena itu, kalau disembunyikan, didiamkan adalah sebuah kemaksiatan, sebuah kedzaliman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Bu Ria. Iya, lagi ke Jogja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, musibah itu hanya sebuah peringatan aja, Bu. Kejadian gunung erupsi itu hanya sebuah peringatan aja, tazkirah saja. Bukan kiamat itu. Itu kan baru 1 gunung. Jadi musibah itu yang terjadi itu baik kematian, sakit, kecelakaan, kemiskinan, kelaparan, itu adalah hanya sebuah tazkirah agar manusia kembali di jalan Allah. Agar manusia kembali ke dalam fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya bersih, suci, rukun, nggak berantem, nggak ribut. Halo? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingat 157. Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Ujungnya wabassiris sabirin. Berita gembira bagi orang-orang yang sabar.
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mereka berkata bahwa kita harusnya kembali kepada Allah, disuruh kembali. Kasus-kasus yang terjadi harus jadi ibroh, jadi pelajaran. Ya, tsunami yang di Aceh, kekuatannya segitu, tapi bisa meluluh lantahkan berapa ratusan ribu kecamatan, rumah hancur. Tapi ada yang lebih gede dari itu? Karena memang semuanya atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ada yang lebih gede dari itu? Enggak apa-apa. Kalau kita bisa kembali, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, Bu, kalau udah nyampe ke situ, subhanallah, kita bagian dari orang-orang yang mendapat hidayah. Karena musibah yang terjadi bentuknya apapun yang ada di dunia ini, itu hanyalah tazkirah dari Allah. Tazkirah, peringatan dari Allah. Tambihul ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ibu, jadi itu bukan azab. Sekali lagi bukan azab. Kalau azab, udah nggak ada di muka bumi, kata Allah dalam Qur'annya. Bagaimana Ibu kita menolak musibah? Agar musibah itu nggak terjadi, baik musibah dunia ataupun musibah akhirat, ada kunci-kuncinya. Yang pertama adalah az-zikru, kasratu zikri, banyak mengingat Allah. Coba lihat waktu kejadian di Aceh, katanya di situ tempat lagi pesta, ya kan, narkoba, di sana banyak daun apa namanya itu, pohon ganja. Bahkan yang deket, bukan di Aceh yang itu lagi manggung juga kan, yang di Anyen. Nah kayak gitu. Apakah dia nyanyinya lagi Allah, 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 Allah gitu apa? Apalagi apa? Nyanyinya Allah, Allah atau apa? Naudzubillah min dzalik. Lagi lalai dengan Allah. Kata Rasul, kalau kita ingat Allah di saat ramai, di saat kita kaya, di saat kita bahagia, duitnya banyak, diriungin anak, keluarga, maka Allah akan ingat kita di saat kamu sunyi, sepi, miskin. Tapi susah juga ya Bu ya, lagi hajatan gitu ingat Allah. Halo? Bisa hajatan ingat Allah, kondangan ingat Allah. Gimana caranya Umi? Ngambil jatah makannya secukupnya, kira-kira dimakan, kira-kira habis, karena lagi ingat Allah. Karena kalau satu suap aja atau satu biji nasi nggak kamu makan, udah kita nggak tahu keberkahannya ada di mana. Jangan dikira di tempat hajatan, di tempat ramai kita nggak ingat Allah, tergantung orangnya, segala diambil, habis itu disisain semua. Halo? Yang kira-kira nggak pengen minum, jangan ditusuk itu apanya, aquanya. Buang botol aqua, gelas aqua yang nggak ada airnya dengan ada airnya, enakan mana? Bersih, mubazir kan, kalau enggak itu yang repotin juga sama orang lain. Udah gitu tumpah. Halo, kalau yang ingat Allah, nggak kayak gitu. Orang kaya naik mobil nggak ingat Allah, buka tuh apa namanya kacanya, set, lempar sampah kotoran, kena orang. Halo, aku masih ingat aja Bu ya, lagi di kebun, aku tuh lagi buang apa ya gitu, Aminullah tuh anakku. Umi nggak tahu, an-nadhofatu minal iman, astagfirullahaladzim. Halo Ibu. Kasratu zikir, banyak mengingat Allah, mengingat Allah. Bentuknya tidak harus bawa tasbih. Ya tadi ngambil makan, ngambil minum atau apa yang kita butuhkan itu udah mengingat Allah. Apalagi ditambah lagi mengingat Allah dengan bentuknya istighfar. Ya Bu ya. Istighfar satu kali bisa menghapus berapa ribu dosa. Rasulullah aja nggak kurang dari 100 kali yang tidak punya
dosa. Lah kita, makanya kalau pengen rumah tangga kita, kabupaten kita, desa kita, negara kita aman, damai, sentosa, ya, penuh berkah, harus ada tobat massal. Halo? Harus ada tobat massal. Ya kalau 1-2 orang hanya keluarga kecil, ya mungkin nggak dinikmati banyak orang. Tapi kalau ada instruksi dari ya istighfar, insya Allah rahmat Allah akan turun. Karena itu udah janji Allah dalam Al-Quran. Apalagi untuk menolak musibah. Berdoa. Berdoa. Mohon ke Allah. Semuanya berdoa. Dari mulai pimpinan sampai rakyat biasa. Berdoa agar negara kita aman, damai, ya, sentosa, penuh berkah, dan seterusnya. Apalagi untuk menolak balak, menolak musibah, sedekah. Ya Bu ya. Tadi kakek tadi sedekah enggak? Sedekah, rumahnya utuh. Sesuai dengan kemampuannya. Syukur-syukur kita bisa sedekah jariah. Di saat kita udah nggak bisa sedekah, pahalanya masih ada, masih mengalir. Alhamdulillah. Apalagi untuk menolak musibah, sholat. Termasuk sunnatullah, sunnah Rasulullah, ketika ada musibah, ada masalah, sholat 2 rakaat. Ada problem, berdoa sama Allah. Di dalam sholat itu ada zikir, ada doa, ada tilawah Quran. Betul nggak? Ada Rabbi firli, warhamni, wajiburni, subhanallah. Dalam sholat itu, maka amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah sholat. Di antaranya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur mengintrospeksi diri kita bahwa hidup kita ini hanya sebentar. Ada batasnya. Dan sungguh amat banyak dosa kita. Setiap detik, setiap waktu ada dosa yang kita, kesalahan yang kita lakukan pasti nyampe ke Allah. Sementara hidup kita terbatas. Dosa terhadap anak, dosa terhadap suami, dosa terhadap keluarga. Maksiat yang lain dari ucapan, dari perbuatan. Dan itu setiap detik nyampe ke Allah. Tapi sementara ibadah kita, amal soleh kita yang nyampe ke Allah, ngaji mingguan. Ngajinya mingguan, itu kadang nggak bisa. Kadang juga nggak konsen. Itu kalau dari pahala ngaji. Maka harus nyari amal soleh. Sebaik-baik hamba Allah adalah yang ruku, sujud, perbanyak ruku, perbanyak sujud, wa'malul khaira, dan beramal soleh. Semampu kita, sekecil apapun. Karena itu semua setiap detik dilaporkan, nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Allah melimpahkan rizki. Bukan hitungan detik, menit. Tapi memang terus mengalir rahmat Allah. Napas coba, sedetik aja berhenti. Jantung kita berhenti sedetik aja. Halo? Itu adalah semuanya rizki dari Allah. Nikmat dari Allah. Maka ma asaba min musibatin, apapun musibah, nikmat yang kita terima yang baik itu faminallah. Semua dari Allah. Sehat, senyum, yang nggak sakit gigi, itu semuanya datangnya dari. Ibu pernah nggak tiba-tiba sakit gigi gitu? Bu Sartika tuh ngaku. Itu semuanya atas izin Allah. Biasanya minum dingin nggak sakit, itu sakit. Hari ini lagi nggak minum dingin, sakit juga.
Kalau ada yang enak, yang baik, semuanya datangnya dari Allah. Tapi sakit gigi itu hanya tazkirah dari Allah. Hanya peringatan dari Allah, mungkin tadi nggak senyum. Atau tadi nggak bikinin masakan suami. Tadi di atas sudah disampaikan bahwa semua itu hanya tazkirah, istighfar, solusi, sedekah, sholat, berdoa. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah nasihat ulama. Para ulama, ya. Ingatlah nasihat-nasihat Al-Qur'an yang tadi sudah dibacakan. Ingatlah nasihat-nasihat hadis sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah tidak bisa diingatkan oleh ulama, tidak bisa diingatkan dengan Al-Qur'an, tidak bisa diingatkan dengan sunnah Nabi, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan terjadi? Alam milik Allah yang akan bicara. Itu puncak terakhir loh Bu. Allah mengirimkan al-ulama warasatul anbiya. Allah Rasul meninggalkan tarafikum amroini idza tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua perkara Al-Qur'an dan hadis, jika kamu pegang, kamu gigit, kamu amalkan, kamu pakai pedoman, maka tersesat selama-lamanya. Tapi kalau itu sudah tidak dipakai, tidak didengar, maka alam milik Allah yang akan bicara, yang akan menegur kita. Naudzubillah min dalik. Jadi bagaimana kalau alam menegur? Berbentuk tsunami, berbentuk gunung meletus, gunung erupsi, longsor. Halo? Naudzubillah min. Alam yang akan bicara, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu udah ada sejak zaman Nabi, sejak zaman dahulu. Maka kita disuruh mengambil ibroh dan pelajaran bagaimana musibah beruntun. Ya, musibah beruntun yang kita alami akhir-akhir ini. Masya Allah. Corona lah. Apalah. Masya Allah. Diingat dalam surat Yasin ayat 19. Halaman 441. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Allahu Akbar. Itu hanya dzukirtum. Ya. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apa Bu Neni? Ayat 19. Musrifun. Kaum musrifun. Karena kamu melampaui batas. Batas Allah sudah jelas. Batas Rasul sudah jelas. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Maka kedurhakaan demi kedurhakaan. Kedzaliman demi kedzaliman yang kita diamkan, kita biarkan, kita dukung, kita diam berarti mendukung. Maka itu akan terjadilah kehancuran. Peringatan dari Allah. Surat Qasas ayat 59. Halaman 392. Wa ma kunna muhlikil qura. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Masya Allah. Apa Bu Neni? Nah, kezaliman, kedurhakaan merajalela didiamkan. Dan Allah tidak akan menghancurkan satu negara, satu negeri, kecuali Allah sudah mengutus seorang ulama, seorang nabi, seorang rasul, ulamanya
Tapi sekarang ulama udah nggak penting, nggak dipercaya. Katanya jangan bawa-bawa Quran. Qurannya nggak penting jadinya nanti. Allahu Akbar. Tapi ini benar kata Allah nih. Jadi nggak akan terjadi musibah dan tidak akan meluluhlantahkan, tidak akan menghancurkan satu negeri kalau tidak melakukan kedzaliman. Wa ma kunna muhliki, ayat itu sampai diulang bawahnya. Muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Anak durhaka sama orang tua, anaknya dititipkan di panti, ibunya dititipkan di panti jompo. Masya Allah, ya Allah, kita belum bisa berbakti sama orang tua. Dengar itu sedih banget. Ya Allah, ya Robi, orang tua adalah aset keramat kalau mau kunci masuk surga. Subhanallah. Anak durhaka sama orang tua, istri berani pada suami. Aku liatin suamiku. Banyak perampokan, banyak pembunuhan, perzinaan, perselingkuhan, pemerkosaan. Nyata nggak Bu ini? Yang mengizinkan perzinaan, perselingkuhan ada. Coba kemarin suaminya ngizinin istrinya selingkuh. Di Kuningan pula. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau terjadi sesuatu yang dulunya di situ nggak pernah longsor jadi longsor, yang tadinya di situ nggak, ya Allah, ada sesuatu yang memang Allah ingin memberi peringatan. Jadi ya Bu, kedzaliman, pemerkosaan udah nyata nggak Bu? Ada nggak? Banyak nggak? Aduh, apalagi TV sekarang lagi dipenuhin dengan gitu, berita kayak gitu-gitu. Semua anak sekolah pulangnya nggak jadi pinter, malah jadi naudzubillah min dzalik, ya Allah. Mungkin juga musibah ini karena perusakan alam yang sistemis, ya, masif. Alasan dibangun ini ya. Aduh ya Allah, nggak ada perpohonan, penyerapan air. Surat apa itu? Surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Subhanallah. Telah jelas kata Allah, udah jelas kata Allah, bahwa kerusakan di muka bumi ini dampaknya, akibatnya dari perbuatan tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yurja'un. Agar mereka kembali ke Allah sebenarnya. Ini peringatan Bu, jangan sampai kita su'ul khotimah. Selangkah udah mau masuk surga, nggak jadi. Jadi kalau ada kejadian-kejadian itu tazkirah dari Allah. Peringatan dari Allah, kita harus bisa ngambil pelajaran, ngambil ibroh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi bisa juga yang dolim itu rakyatnya, bisa juga yang dolim, yang maksiat, yang durhaka itu pemimpinnya. Nah, perlunya adanya ulama, warasatul anbiya untuk saling mengingatkan, tazkirah. Sekelas Umar bin Khattab, beliau bangkit dari tidurnya, nggak jadi istirahat siang, nggak jadi tidur karena diingatkan putrinya. Halo, berarti watawasobil haki, watawasobil sobrinya jalan. Orang tua diingatkan anak, anak mengingatkan orang tua. Suami, istri saling tazkirah, saling mengingatkan biar tidak terjadi musibah di rumah kita, di RT kita, di tetangga kita. Pak RT mengingatkan, kita juga memberi informasi kepada Pak RT. Dan begitu seterusnya.
Karena itu akan ada korelasi, kaitan terus mengait, ya. Sayyidina Umar mau tidur nggak jadi. Ayah khalifah, pemimpin. Ayah tidur, tetangga sebelah, di desa sebelah ada yang meninggal, belum ada yang memandikan. Bangkit Sayyidina Umar untuk ikut mengurus jenazah. Padahal kelasnya di atas presiden, pemimpin dunia. Halo? Tapi kalau tetangga tetap tetangga kan? Hidup kita kadang-kadang tetangga melebihi keluarga. Subhanallah. Kalau lagi bertetangga kan nggak pakai PIN. Kalau ke kantor baru pakai PIN, pejabat. Kalau di rumah ya, kalau istri, kalau suami, jadi ayah, jadi ibu, jadi tetangga, biasa aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan tadi semuanya. Jadi azab Allah, musibah itu akibat dari perbuatan tangan manusia dan sudah terjadi sejak zaman para nabi dan rasul. Allah menghancurkan, meluluhlantahkan semuanya. Maka kita sebagai hamba Allah harus bisa mengambil ibrah, ngambil pelajaran, saling mengingatkan. Kita yang pemimpin, yang merasa pemimpin juga harus ingat bahwa kita pernah disumpah dengan Al-Quran agar tidak korupsi, malah korupsi. Naudzubillah min dzalik. Hartawan, orang kaya, tanpa disadarin dia bersumpah di hadapan Allah dikasih kaya agar zakat, peduli, peka, malah nggak peduli, rakus, foya-foya, hura-hura. Nah ini penyebab. Ya pemimpinnya, hartawannya, ya malah sombong, rakus dan seterusnya. Ulamanya, ingat, jangan menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah. Ya, ini penting. Jadi umaroknya, ulamanya, hartawannya yang kaya, ya apa namanya tuh, orang kaya tuh, pengusahanya, jangan sombong karena itu semuanya adalah titipan. Semua musibah yang terjadi sampai kita tertusuk duri itu semuanya tazkirah dari Allah. Kalau kita ikhlas dan sabar itu hanya musibah dunia, maka tidak ada balasannya kecuali surga. Di hadis yang sahih Rasul bersabda bahwa bahkan ini hadis qudsi, Allah belum ridho kalau ada orang yang ditimpa musibah, masalah, dia ridho dan dia ikhlas, tidak ada yang, maksudnya Allah belum ridho sebelum memberi pahala balasan surga. Pasti. Itu hadis qudsi. Intinya, kesimpulannya, menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqullah. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.